Aluminium ala Pemprov DKI Jakarta untuk RW-RW rawan banjir. Duitnya siapa, Nis? Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Lama tak terdengar program luar biasanya sejak ramai soal penanganan COVID-19. Dengan program Monumen Peti Mati lengkap dengan replika pocong dan mumi, Pemprov DKI Jakarta tampaknya sedang mengalihkan perhatian pada program persiapan banjir. Siklus tahunan setiap kali musim penghujan yang belum lama ini sebenarnya sudah dicicipi oleh berbagai warga DKI Jakarta. Seperti tergenangnya sejumlah ruas di Jakarta tepat pada 16 Oktober 2020 saat Wan Anies memperingati 3 tahun menjabat sebagai DKI 1. Hasil dari kemenangan proses Pilkada 2017 yang dilakukan dengan cara yang kita tahu bagaimana. Yang lantas terlihat dari rupa DKI Jakarta pada 3 tahun terakhir, yang disebut oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengalami 10 kemunduran. Nah, kali ini menyambut datangnya musim penghujan pada tahun keempat berkuasanya Anies Baswedan di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta melalui keterangan Wagub Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pihaknya berencana menyediakan perahu di setiap wilayah RW yang rawan banjir ketika memasuki musim hujan. Program ini dimaksudkan untuk persiapan sekaligus langkah antisipasi banjir, seperti diminta oleh Gubernur DKI Jakarta dengan menyiapkan perahu-perahu di setiap RW, terutama di daerah yang rawan banjir. Dilansir dari laman kompas.com, ada yang beda dari program penyediaan perahu kali ini, di mana Pemprov DKI Jakarta akan menggunakan perahu berbahan dasar aluminium. Bukan perahu karet seperti yang sering kita lihat mondar-mandir pakai oleh tim SAR saat penanganan korban banjir di Jakarta selama ini. Alasannya perahu karet dinilai rawan rusak ketika terkena benda tajam saat digunakan untuk proses evakuasi. Jadi, kalau perahu biasanya kita beli perahu karet, sekarang kita enggak pakai lagi perahu karet. Kita pakai perahu dari seng aluminium. Soalnya kalau pakai perahu karet itu kena pagar, kena paku langsung rusak, langsung bocor itu. Jadi sekarang kita bikin sendiri, rakit sendiri di bengkel. Kita akan siapkan. Terkait perahu rekurs berbahan aluminium ini, saya coba searching beberapa data dari Google. Ternyata memang ada jenis perahu macam ini. Ada yang dipakai untuk mancing, keperluan medis, kapal patroli, hingga yang dipakai untuk kapal penumpang atau pemakaian pribadi seperti jenis speedboat. Masih menurut Wagub DKI Jakarta yang berasal dari Gerindra itu, Ariza mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memfasilitasi setiap warga RW yang rawan banjir dengan sejumlah alat bantu lain untuk penanganan banjir seperti tangga, tali, senter, dan sebagainya. Kami sudah mulai persiapkan sejak dini, katanya. Oke lah, itu pengakuan Wagub DKI Jakarta. Silahkan saja, boleh percaya, boleh juga tidak percaya atau justru apatis. Namun bagi saya, jika program persiapan banjir baru dilakukan sekarang dengan keterangan yang terhebat dan bombastis seperti itu, pertanyaannya, kok baru sekarang dengan musim hujan yang sudah di depan mata? Menyediakan perahu di setiap RW yang rawan bencana? Ada beberapa puluh atau beberapa ratus RW di sekitar 2.700-an RW di seluruh DKI Jakarta yang termasuk kategori rawan banjir. Jangan-jangan karena selama 3 tahun praktis belum ada program penanganan banjir yang serius, terukur dan terencana, jangan-jangan RW yang rawan banjir jumlahnya di atas 90%? Kita juga belum lupa dengan kabar Pemprov DKI Jakarta yang meminta bantuan dana dari pusat karena mengaku dananya tersedot habis untuk penanganan COVID-19. Terus dana pengadaan perahu di setiap RW ini pakai duit dari mana? Apakah mau menadahkan tangan untuk meminta bantuan dari pemerintah pusat? Atau mau nunggu pencairan anggaran tahun 2021? Tapi konsekuensinya sudah banyak RW yang kelelep terlebih dahulu pada puncak musim penghujan yang biasanya terjadi pada bulan Desember. Pemprov DKI Jakarta akan menyediakan alat bantu untuk setiap RW, katanya. Duitnya sopo, pelaksanaan penyalurannya bagaimana? Apakah cukup waktu untuk pengadaan peralatan bantuan tersebut? Apakah setiap RW nanti akan dapat? Klasifikasinya apa RW yang akan dapat dan RW yang tidak dapat?
Rasanya akan panjang daftar pertanyaan seputar rencana program antisipasi banjir ini yang bisa kita lontarkan. Jika melihat rekam jejak amburadulnya perencanaan program banjir DKI Jakarta, belum lagi kalau kita bertanya, lah kalau fokusnya pengadaan perahu dan alat bantu, nasib program normalisasi dan naturalisasi sungai bagaimana, Wan Anies? Kalau mau lanjut, pakai duit dari mana? Saya pun mikirnya begitu. Bukankah dana untuk penanganan banjir dikurangi sama Wan Anies? Wajar kalau lantas ada pertanyaan besar soal dana yang diperlukan guna mewujudkan program perahu aluminium ini. Pastinya tidak murah, apalagi kalau pesanannya sampai ratusan atau ribuan. Saya pun agak khawatir dengan rencana pengadaan perahu aluminium ini. Sayang sekali saya belum berhasil mendapatkan datanya, sehingga bisa menjadi pegangan atau acuan jika nanti beredar anggaran pengadaan perahu dengan harga yang tidak masuk akal. Namun, sebaiknya untuk perkara ini kita serahkan saja pada fraksi PSI yang ada di DPRD Jakarta. Saya yakin, kalau ada main-main anggaran lagi, kader PSI tak segan-segan untuk mengungkap ke publik. Dan daripada berprasangka buruk, kita tunggu saja realisasi pelaksanaan pengadaan perahu yang disebutkan oleh Wagub DKI Jakarta tadi. Kalau boleh memberi skala penilaian mulai dari 0 sampai 10, dengan angka 10 menjadi realisasi yang paling sempurna, saya tidak berani memberi angka di atas 5. Mentok angka 5 sudah bagus. Bagaimana menurut Anda dengan program ini? Optimis akan terlaksana, optimis akan nyungsep, atau bagaimana nih? Silahkan berikan komentar Anda di bawah ini. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.